Bersama kami menjayakan negeri. Kisah-kisah sejarah para nabi dan rasul, kemudian para umat-umat terdahulu dalam Al-Quran banyak nggak? Paling banyak ya. Bahkan setengah lebih dari isi Al-Quran itu isinya sejarah, kayak gitu. Dan di situ kita bisa belajar banyak, mulai dari bagaimana Nabi Musa sebagai seorang nabi, beliau menentang kezoliman, kayak gitu ya, menjadi punggawa bagi perlawanan orang-orang kecil, orang-orang tertindas atas penguasa yang zolim, kayak gitu ya. Kemudian nanti ada pelajaran juga dari Sulaiman ketika dalam posisi seorang muslim dalam posisi berkuasa penuh atas seluruh alam, kayak gitu ya, mengelola semua yang bisa dikelola sehingga kebermanfaatannya itu baik untuk masyarakat sekitar. Atau kemudian kita belajar dari Zulkarnain, kayak gitu. Bagaimana dakwah itu ekspansif, kayak gitu. Mencari orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang tertindas untuk kemudian dibantu, untuk kemudian difasilitasi berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh Zulkarnain tersebut. Banyak tuh hal yang bisa disampaikan, bisa kita pelajari hikmahnya dari sejarah. Oleh sebab itu sebetulnya contoh-contoh sejarah atau kaidah-kaidah peradaban itu bisa kita ambil dari sejarah, kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Luar biasa banyak, kayak gitu. Contohnya luar biasa banyak. Dan sudah hampir saya katakan gambling, sangat jelas disampaikan dalam Al-Quran. Seluruh pola-pola kehidupan yang ada pada masa ini atau yang ada pada masa setelah ini atau sebelum ini, kayak gitu ya, itu akan selalu berulang. Sebagaimana salah satu sifat sejarah itu history repeat itself, kayak gitu. Sejarah akan mengulangi dirinya sendiri, kayak gitu. Apa yang terjadi sekarang sesungguhnya pola-polanya itu udah ada di masa yang lalu. Makanya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan salah satu landasan kenapa kita belajar sejarah ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kayak gitu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tengoklah, telisiklah masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Artinya dalam Al-Quran memang disuruh kita untuk lihat-lihat sejarah lah, kayak gitu. Lihat-lihat sejarah masa lalu. Atau dalam satu ayat disebutkan juga, waqad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Artinya apa? Allah itu qad khalat min qablikum sunan. Allah itu telah menciptakan sunatullahnya dalam kehidupan. Sunatullah itu apa sih? Sunatullah itu adalah suatu sistem, suatu hukum yang tidak akan pernah berubah. Gitu ya. Matahari terbit dari barat, kalau dari barat kiamat ya. Terbit dari timur, kayak gitu ya. Api selalu panas, kemudian air ketika dipanaskan akan mendidih pada suhu 100 derajat, gitu ya. Kalau dalam ilmu sains, sunatullah itu biasa disebut sebagai natural law, kayak gitu, hukum alam atau hukum alam, kayak gitu ya. Kalau dalam kaidah-kaidah dalam sejarah, kayak gitu ya, yang namanya hukum-hukum dalam sejarah itu biasa disebut sebagai kaidah peradaban, kayak gitu ya. Suatu bangsa bisa maju karena sebab-sebab tertentu, dan suatu bangsa itu bisa hancur karena ciri-ciri tertentu yang dilakukan oleh umatnya, kayak gitu ya. Sehingga memang kita disuruh untuk mempelajari sejarah. Ayat berikutnya menjelaskan siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di atas muka bumi. Artinya apa? Traveling, jalan-jalan, nengok-nengok, lihat sejarah, lihat peradaban yang ada di sekeliling kita, kayak gitu ya. Pelajari, ambil hikmah di dalamnya. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa mengetahui bahwa apa yang Allah berikan kepada kaum-kaum yang mendustakannya. Gitu. Kita lihat dalam sejarah kaum-kaum yang mendustakan, kaum-kaum yang berbuat kezaliman, kaum-kaum yang merusak bumi ini, gitu, itu akan mendapatkan balasan-balasan yang itu secara sunatullah pasti akan didapatkan oleh kaum-kaum yang berlaku seperti itu, kayak gitu. Makanya yang namanya sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari, kayak gitu. Dan kalau dalam Al-Quran disebutkan sudah sangat gambling, gitu ya, sudah sangat banyak pola-pola yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Apakah perlu untuk dijelaskan lagi oleh Rasulullah? Kira-kira perlu nggak untuk dijelaskan lagi oleh Rasulullah? Ini ada satu teori nih, itu sudah sangat jelas
gitu ya. Dijelaskan sampai rinci-rincinya sudah jelas gitu dalam buku paket misalnya gitu. Apakah perlu untuk dosen ngajarin lagi tentang atau ngasih tahu muridnya lagi tentang apa ya? Tentang teori-teori tersebut? Kan kayaknya nggak perlu ya. Yang perlu dosen kasih apa? Prakteknya. Betul nggak? Prakteknya. Ya nggak? Jadi nggak perlu lagi Rasulullah tuh ngejelasin tentang peradaban, tentang sejarah-sejarah, nggak perlu. Karena apa? Itu sudah jelas di Al-Quran itu sangat banyak cerita-ceritanya dan sangat gambling kayak gitu ya, dan sangat mudah untuk kita ambil hikmahnya. Sehingga yang Rasulullah lakukan apa? Bukan untuk menjelaskan kembali, tapi yang Rasulullah lakukan adalah apa? Praktik di lapangan. Gitu. Makanya dan praktik di lapangan ini hanya bisa kita baca bukan dari hadis-hadis. Dalam hadis ada beberapa, tapi lebih banyak kita bisa dapatkan dari perjalanan sirah nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Rasulullah lahir sampai kemudian Rasulullah wafat, gitu ya. Mulai dari Rasulullah lahir sampai biksah atau sampai diangkat menjadi Rasul, bagaimana Allah mentarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi pribadi yang luar biasa, punya spesifikasi yang mumpuni untuk menjadi seorang Rasul. Kemudian nanti ketika perjalanan Rasulullah diutus menjadi Rasul selama 22 tahun lebih, yaitu 23 tahun, itu Rasulullah juga mengalami banyak periodisasi dakwah di dalamnya. Paling tidak kita bisa mengklasifikasikannya menjadi dua, gitu ya. Periode selama di Mekah, yaitu atau sebelum hijrah, dan periode pasca hijrah atau kan dalam sejarah kita dalam kalender Hijriah itu tahun 1 Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW, gitu ya. Maka pada masa Madinah sampai kemudian Rasulullah wafat itu disebut sebagai masa Madaniyah, gitu ya. Ada masa Makkiyah, kemudian ada masa Madaniyah, gitu. Kita bisa klasifikasikan seperti itu. Dan itulah kemudian kenapa kita penting untuk mempelajari Sirah Nabawiyah, gitu ya. Karena nggak bisa nih kita hanya membaca hadis saja tapi tidak membaca sirah, nggak akan komprehensif, gitu, nggak akan komprehensif. Karena kita sadari, teman-teman juga di DM juga sudah disampaikan ya, bahwa Islam itu syumul, gitu, menyeluruh. Gitu. Kalau teman-teman hanya baca hadis, gitu ya, paling hanya aspek-aspek yang sifatnya syariat, kemudian fikih saja yang dijelaskan secara gambling di dalamnya. Tapi kita nggak akan bisa menemukan contoh bagaimana Rasulullah mendrive suatu pemerintahan, bagaimana Rasulullah melakukan teknik-teknik politik dan diplomasi, bagaimana Rasulullah melakukan membentuk suatu sistem ekonomi dalam masyarakat, gitu. Bagaimana Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan mendelegasikannya masing-masingnya sesuai dengan potensi, kayak gitu, mengupgrade kapasitas para sahabat itu sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu nggak akan kita temukan dalam hadis, karena itu tidak diucapkan oleh Rasul tapi dilakukan, kayak gitu ya. Oleh sebab itu kita penting untuk mempelajari Sirah Nabawiyah. Nah, mungkin karena memang Sirah Nabawiyah ini adalah perjalanan yang sangat panjang, mulai dari Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah wafat 23 tahun. Saya juga sadar diri nggak mungkin untuk kemudian menjelaskan secara keseluruhan, gitu ya. Karena kita wajib pahami bahwa Rasulullah SAW itu diturunkan untuk apa sih sebetulnya? Tujuan utamanya Rasulullah diturunkan atau diutus kepada umat manusia itu, terutama Rasulullah SAW, jelas ya dalam Al-Quran disebutkan sebagai apa? Dalam hadis disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita seringkali salah kaprah terkait dengan akhlak. Akhlak itu hanya kita pahami hal-hal yang bersifat apa sih? Kebaikan-kebaikan di dalam, atau norma-norma yang secara masyarakat itu dianggap baik. Misalnya ikhlas, kemudian jujur, kemudian apalagi amanah, sidik, fatonah, tablik, gitu ya, termasuk di dalamnya. Padahal kemudian sebetulnya yang namanya akhlak itu paling enggak kalau saya mengklasifikasikannya menjadi dua. Ada akhlak yang bersifat moral, kayak gitu. Ada akhlak yang bersifat amal. Kita terkadang terbelenggu pada akhlak-akhlak, atau seringkali terlalu banyak membahas akhlak-akhlak yang bersifat moral. Itu penting, kayak gitu. Tapi akhlak tidak hanya hal-hal yang bersifat moral tersebut, tapi ada akhlak yang bersifat amal. Misalnya apa? Disiplin, totalitas, kemudian ada profesional, kemudian ada inovatif, ada kreatif, gitu ya. Inovatif dan kreatif itu bahasa Arabnya sebetulnya bid'ah,
kayak gitu ya. Bada'a itu artinya inovatif atau kreatif kayak gitu ya. Nah, tapi ada bentuk-bentuk kreativitas yang dalam agama ini dilarang kan, yaitu dalam hal apa? Ketika kreativitas itu kita lakukan dalam hal-hal yang bersifat ibadah mahdoh, kayak gitu. Ibadah mahdoh itu kita nggak boleh untuk kemudian berkreativitas di dalamnya. Tapi untuk hal-hal yang lain selain dari ibadah mahdoh, justru kita wajib untuk berkreasi. Wajib untuk berkreasi, karena tanpa kita berkreasi atau tanpa kita menciptakan hal-hal yang akan sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempatnya, suatu peradaban tidak akan mungkin berkembang kayak gitu. Kalau ibadah mahdoh nggak boleh kita ganggu gugat, karena seluruhnya sudah ditetapkan. Ada hadis-hadisnya, ada kemudian pakem-pakemnya yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW, dan itu nggak boleh kreatif gitu ya. Sholat subuh 5 jadi 5 kayak gitu ya, nggak bisa. Tetap 2, waktunya diperpanjang, itu nggak bisa kayak gitu ya. Udah ditetapkan hal seperti itu, nggak boleh keblinger kalau kita kreatif dalam hal ibadah mahdoh kayak gitu. Tapi dalam ibadah yang sifatnya sosial, justru kita perlu untuk berkreatif, karena biasanya syariat-syariat atau bentuk pedoman-pedoman umumnya itu bersifat global dan sangat mungkin untuk kemudian kita berkreasi di dalamnya kayak gitu. Ada nilai-nilai Islam di dalamnya yang sifatnya global, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam yang itu bisa kita input dalam bentuk atau kita drive dalam bentuk proyek-proyek kebaikan yang banyak sekali. Kalau dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kayak gitu ya. Orang-orang yang kemudian berjihad di jalan Allah dalam konteks merealisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, Allah itu akan tunjukkan tuh jalan-jalannya banyak kayak gitu. Nggak cuma satu jalan kayak gitu, tapi jalan-jalannya itu banyak. Oleh sebab itu dalam hal berjuang di jalan Islam ini gitu, Rasulullah mencontohkan kayak gitu, dengan membentuk para sahabat yang sifatnya macam-macam kayak gitu. Orangnya berbeda-beda, dengan spesifikasi tertentu mereka punya kontribusi maksimal di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih kalau kita rincikan sebetulnya semua hal itu bisa kita bahas secara komprehensif ketika membahas sirah nabawiyah secara spesifik, terutama per periodisasi yang Rasulullah jalani dalam hidup ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Anda ingin sedikit memberikan outline, gambaran apa saja sih sebetulnya yang Rasulullah alami selama beliau mulai dari dilahirkan sampai beliau itu wafat gitu ya. Coba saya lihat dulu. Dalam sejarah sebetulnya kalau misalnya kita mau melihat sejarah sirah nabawiyah itu enaknya dimulai dari sejarah Arab dulu. Bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu, jahiliyah yang bentuk seperti apa? Apakah jahiliyah dalam konteks bodoh adalah kebodohan berpikir? Ternyata tidak. Gitu. Tidak dalam konteks berpikir. Buktinya apa? Ada Abu Jahal yang nama julukannya sebetulnya di masyarakat mereka itu disebut sebagai apa? Abul Ahkam kayak gitu, ahli hukum. Mahfud MD-nya kayak gitu ya. Ahli hukumnya kayak gitu di Mekah pada saat itu kayak gitu. Artinya secara kapasitas intelektual sebetulnya mereka mumpuni. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Arab ini menghafalnya luar biasa ya. Gitu. Apa yang disampaikan seseorang bisa otomatis terekam secara keseluruhan 100% itu bisa dihafal. Gitu. Berarti kan kecerdasan mereka luar biasa. Konteks jahiliyah di sini adalah konteks akhlak. Gitu. Konteks akhlak. Tapi kita nggak akan membahas jauh terkait dengan hal itu. Kita akan mulai membahas ketika Rasulullah pertama kali lahir. Kita ingin membahas satu periode pertama, yaitu ketika Rasulullah lahir sampai Rasulullah diutus menjadi menjadi nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, usia pertama kali beliau dilahirkan sampai usia 4 tahun, sungguhnya beliau itu mendapatkan tarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kalau masyarakat Arab pada saat itu terbiasa ketika ada bayi lahir gitu ya, terutama orang-orang yang berada di kota. Mekah kan kota ya? Mekah itu kota. Ibarat ente di kota nih. Kalau Magelang kota nggak itu kan itu? Yang ini kota ya, ini kota ya. Kota itu orang dari manapun datang ya. Dengan budaya apapun datang, dengan kultur apapun datang, bahasa pun nyampur-nyampur ya. Sehingga ada bahasa kasar, ada bahasa yang halus segala macamnya. Sehingga kalau untuk dijadikan tempat pertama pendidikan anak, biasanya mereka nggak mau. Mereka maunya menitipkan anak mereka itu kepada ibu-ibu yang ada di desa-desa.
Beda nggak karakter orang desa sama orang kota? Beda ya. Orang kota biasa agak ya memang gesit tapi biasanya agak sedikit kasar kayak gitu ya. Karena dinamika yang ada di kota itu luar biasa gitu. Sedangkan orang-orang yang ada di desa tuh lebih lembut, lebih santun kayak gitu. Nah, mereka orang-orang Arab pada saat itu sadar bahwa ketika melahirkan anak, mereka menitipkannya kepada ibu-ibu yang ada di desa. Dan pada saat itu terbiasa ketika umur 0 sampai 2 tahun mereka menitipkan kepada ibu persusuan gitu ya. Ibu persusuan. Jadi ada satu kampung di mana orang-orang di sana pekerjaannya adalah menyusui anak orang. Gitu. Nyusuin anak orang. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan Halimatus Sa'diyah sebagai ibu persusuannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sejarahnya luar biasa lah. Itu beliau nggak dapat satupun, nggak dapat satupun anak yang mau disusuin. Gitu. Akhirnya tinggal Rasulullah aja nih satu-satunya yang walaupun Rasulullah itu dalam kondisi tidak betul-betul ini ya, dalam kondisi orang yang berada karena bapaknya pada saat itu sudah wafat, ya. Bapaknya Abdullah ya, itu sudah wafat. Sehingga kan nggak ada pemasukan. Artinya orangnya pada saat itu nggak memungkinkan untuk menjadikan Halimatus Sa'diyah itu kaya. Tapi karena emang cuma satu-satunya yang mau, akhirnya disusui. Tapi sepanjang perjalanan kita ketahui bahwa banyak keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi bukan itu poinnya yang ingin kita bahas. Ketika masa 4 tahun pertama Rasulullah itu, ada pendidikan bahasa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Kayak gitu. Bahasa kesantunan, bahasa-bahasa fusoh kalau dalam bahasa Arab itu. Bahasa yang murni, bahasa yang tidak tercampur dengan bahasa gaul. Kayak gitu. Atau bahasa pasar, yang terlalu sedikit kosakatanya dan kebanyakan tidak lembut. Kayak gitu. Tapi Rasulullah dididik itu dalam kondisi pendidikan bahasa dan adab yang luar biasa. Orang-orang desa itu luar biasa adabnya, kesantunan, kemudian kelembutan itu dididik oleh Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat di alam itu biasanya di desa itu biasanya alamnya bagus ya, enggak? Asri, enggak banyak polusi, banyaknya pohon-pohon, kemudian ya intinya banyak oksigen lah. Kalau kita di kota, beda nggak orang yang bernafas dengan oksigen yang kotor dengan oksigen yang bersih di desa? Beda kan ya? Biasanya kalau diajak lari orang kota sama orang desa lebih kuat mana? Orang desa. Kenapa? Karena mereka di tempat dalam satu lingkungan yang memungkinkan fisik mereka itu berkembang secara prima. Dan itulah kenapa Rasulullah itu ditempatin salah satu hikmahnya di desa, kayak gitu. Sehingga fisik Rasulullah itu terbentuk secara prima. Asupan oksigennya cukup, kemudian alamnya mendukung, gitu ya. Sehingga Rasulullah itu dalam kondisi prima. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah lagi, pada usia 4 tahun itu ada satu kejadian ya. Kejadian apa? Kejadian dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau secara logika mungkin nggak? Oleh malaikat lah, mungkin nggak? Nggak bisa. Tapi kita kenapa mempercayainya? Karena hal tersebut telah diceritakan dalam hadis yang sahih, gitu ya, dan riwayatnya sudah jelas. Sehingga kita mau nggak mau, memang kita harus percaya pada hadis tersebut, bahwa Rasulullah itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dari berbagai macam kotoran hati yang ada dalam dada Muhammad kecil pada saat itu. Gitu ya. Sehingga setelah itu tidak ada sifat-sifat keburukan yang terdapat dalam diri pribadi Rasulullah SAW. Kemudian setelah disusui, Rasulullah sempat diasuh sama ibunya selama 2 tahun. Sampai kemudian ibunya itu wafat, yaitu di usia 6 tahun. Setelah ibunya wafat, maka dia diasuh oleh Muhammad kecil, diasuh oleh siapa? Kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Nah, ada satu tarbiyah yang perlu kita tekankan dalam proses atau dalam periode di mana Rasulullah itu dididik oleh kakeknya. Biasanya kalau anak dididik sama kakeknya tuh kayak gimana? Kalau cucu dididik sama kakeknya tuh kayak gimana? Dimanjain, ini kalau kota gitu ya, dimanjain, lulus apapun keinginannya dikasih kayak gitu. Mati. Hah? Mati. Pokoknya semua hal yang diinginkan dikasih kayak gitu ya. Iya. Kelembutan segala macam. Tapi yang dilakukan oleh Abdul Muthalib agak sedikit berbeda. Memang penuh dengan kasih sayang. Tapi yang dilakukan oleh Abdul Muthalib sedikit berbeda kepada Muhammad kecil. Apa yang dilakukan Abdul Muthalib?
seorang Muhammad kecil itu diajak keliling di agenda-agenda yang yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Jadi Muhammad itu diajak untuk ikut agenda-agenda rapat-rapat besar, kemudian agenda-agenda perkumpulan, agenda organisasi, agenda perumusan. Pada saat itu keluarga Bani Hashim itu dititipkan untuk pemegang kunci Ka'bah, artinya melayani masyarakat luas. Sehingga seorang Rasulullah SAW ketika kecilnya usia 6 sampai 8 tahun, dia itu melihat contoh bagaimana kakeknya berbicara di depan publik, bagaimana kakeknya berdiplomasi, bagaimana kakeknya melayani umat. Langsung tuh Muhammad kecil tuh melihat kakeknya berbicara seperti apa, dialektikanya seperti apa. Dan biasanya itu kalau sekarang tuh pakar-pakar pendidikan menyebutkan masa-masa itu tuh masa-masa emasnya perkembangan otak seorang manusia, masa-masa kecil tuh, masa-masa 5 sampai 8 tahunan, itu masa-masa emasnya. Bagaimana seorang anak itu belajar jauh lebih banyak pada masa-masa tersebut. Dan pada masa itu Rasulullah didik dengan cara yang seperti itu. Sehingga contoh-contoh seorang pemimpin besar itu sudah tertanam dalam diri seorang Muhammad kecil. Diajak keliling, bersosialisasi pada masyarakat, melayani umat, segala macam itu didapatkan oleh seorang Muhammad. Dan itu dilakukan selama 2 tahun. Dan pada saat itu ada satu kisah menarik Abdul Muthalib itu punya satu singgasana, kursi, karena beliau salah satu tokoh publik di sana, yang orang itu tidak akan pernah sudi atau segan untuk sekedar megang saja, segan apalagi sampai duduk di situ. Sementara Muhammad kecil pada waktu itu tiba-tiba duduk di situ, kemudian dengan santainya duduk di situ. Kemudian masyarakat Quraisy itu tanya, kenapa Abdul Muthalib membiarkan anak-anak itu duduk di singgasananya dia. Abdul Muthalib memang punya firasat bahwa kemudian dan menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa anak ini kelak ke depan akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini, pemimpin bagi banyak orang. Memang sudah punya firasat pada saat itu, sehingga Abdul Muthalib itu mengajak keliling. Memang itu kebiasaan orang-orang bangsawan kayak gitu. Beda nggak orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan dengan orang-orang yang dengan strata sosial yang di bawah. Biasanya perlakuan terhadap anaknya itu berbeda. Enggak, orang-orang kaya diajak kumpul dengan orang-orang dengan diploma bisnisnya, atau kalau dalam konteks kader dakwah misalnya anak kandung dakwah, ibu bapaknya juga berdakwah, biasanya anaknya tuh udah ikut agenda-agenda dakwah sejak kecil kan gitu. Sama Abdul Muthalib juga seperti itu. Beliau bangsawan, orang yang sangat disegani di Quraisy, memperlakukan cucunya seperti itu juga, karena punya visi besar juga kepada Muhammad kecil pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW pada umur 8 tahun itu ditinggal oleh Abdul Muthalib. Artinya kakeknya itu meninggal pada umur 8 tahun. Kemudian setelah umur 8 tahun, setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pamannya, satu-satunya pamannya yang secara nasab itu sama dengan bapaknya Abdullah. Artinya ibunya sama, bapaknya sama. Sementara kayak Abu Lahab, kemudian nanti Ibnu Abbas, kemudian bukan Ibnu Abbas, Abbas, kemudian Hamzah, itu memang pamannya juga, cuma dari beda ibu. Sementara yang satu ibu itu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini orangnya bukan orang yang kaya, tapi orang yang sederhana. Sehingga kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, selama perjalanan Abu Thalib mendidik Rasulullah SAW, terutama dari masa 8 tahun sampai sekitar 12 tahunan, itu Rasulullah itu dididik untuk apa? Mencari nafkah salah satunya, membantu perekonomian keluarganya. Sehingga Rasulullah itu biasa berdagang secara kecil-kecilan, sifatnya kecil, atau berbisnis secara kecil-kecilan, bantu jasa, ngangkut air, kemudian bantu jasa, apalagi saya lupa jasanya apa saja kemudian yang pernah dilakukan Rasulullah. Tapi dalam hal tersebut Rasulullah sudah membiasakan diri untuk mencari uang. Ente di usia 8 sampai 12 sudah ngapain aja?
Ngapain aja 8 sampai 12? Hah? Kita udah ngapain? Masih kecil ya, masih mainan nggak jelas sama teman-teman ya. Kalau cowok-cowok biasa mainan cupang juga kadang. Gitu ya. Nyari makanan cupang di got misalnya gitu. Kadang masih seperti itu. Nah, Muhammad kecil pada saat itu udah belajar bisnis, tapi bisnisnya masih kecil-kecilan. Tapi kita ada satu titik di mana di umur 15 tahun, ini salah satu pembelajaran juga Allah kepada Muhammad SAW kecil, gitu ya. Pada umur 15 tahun ada satu peperangan, gitu ya. Saya lupa perangnya namanya apa ya? Saya lupa nama perangnya. Tapi pada saat itu peperangan antar suku sih pada saat itu. Cuma memang Rasulullah ikut di dalamnya. Pada umur 15 tahun. Tugas Rasulullah pada saat itu apa? Ngumpulin anak panah. Ngumpulin anak panah yang berceceran. Tapi sebetulnya bukan di situ poin yang kita ingin ambil. Tapi ketika seseorang itu sudah dibolehkan untuk berperang, kira-kira apa spesifikasi yang harus ada dalam orang yang ikut perang? Mental udah ada. Kemudian ada apa lagi? Fisik prima, ya nggak? Kemudian apa lagi? Keberanian, harus berani dong, gitu. Mental tadi ya. Tapi paling enggak kita bisa mengambil fisik Rasulullah, berarti pada umur 15 tahun itu sebuah seorang manusia yang dengan fisik yang prima. Gak mungkin kan dengan orang yang penyakitan atau kurus, gitu ya, krempeng, nggak punya keahlian apapun, gitu ya, dibolehkan untuk ikut perang, nggak mungkin. Artinya pada umur 15 tahun Rasulullah itu udah belajar perang. Berarti sebelumnya meskipun kita agak sedikit bisa menemukan riwayat Rasulullah itu belajar bela dirinya itu seperti apa, gitu. Ya nggak? Bela dirinya Rasul kayak gimana sih? Apakah taekwondo, karate, gitu ya? Apa judo, kayak gitu? Nggak ada ya. Susah untuk menemukannya. Tapi paling nggak ada kata kuncinya beliau itu belajar bergulat. Kita tahu bergulat. Tapi paling tidak pada umur 15 tahun kita tahu Rasulullah itu pada kondisi yang prima, fisiknya kuat, mampu bela diri, ya. Kemudian berani, mentalnya kuat sehingga diikut sertakan dalam perang. Artinya pendidikan militer itu sudah ada dalam diri Rasulullah sejak umur 15 tahun. 15 tahun itu berarti apa? SMP. Ya enggak? SMP ya? SMP teman-teman udah Rasulullah SAW itu sudah diajak perang, gitu ya. Itu sekitar 1 tahun peperangannya, umur 15 sampai 16 tahunan. Kemudian di usia berikutnya, ya, di usia 20 tahun, ini ada satu titik tolak peradaban lagi, bahwa pada saat itu Rasulullah itu ikut serta dalam organisasi-organisasi, atau pada saat itu biasa disebut sebagai Hizbul Fudul. Tahu Hizbul Fudul? Jadi organisasi kebaikan di dalamnya, meskipun di dalamnya dibuat oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kan orang-orang kafir semua tuh yang dibuatnya. Tapi Rasulullah SAW itu ikut rembuk dalam berorganisasi. Ini salah satu kaidah juga yang perlu kita tekankan, bahwa organisasi atau kelompok masyarakat apapun itu bukan dinilai dari siapa yang membuatnya, tapi nilainya itu dalam hal apa? Tujuannya, gitu. Sejauh mana tujuan organisasi itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika kemudian sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka kita sebagai seorang Muslim boleh untuk ikut serta dalam proyek kebaikan tersebut. Ya, walaupun isinya orang-orang kafir semua. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan bahwa apabila perkumpulan Hizbul tersebut dilakukan ketika saya sudah menjadi Rasul dan saya diundang untuk datang ke perkumpulan mereka, maka saya akan datang. Artinya apa? Itu satu kaidah bahwa nggak apa-apa kita ikut organisasi-organisasi umum selama isinya kebaikan, organisasi lingkungan, organisasi kemanusiaan, itu walaupun itu diciptakan oleh orang-orang kafir atau banyak isinya orang-orang kafir, nggak masalah selama kemudian tujuannya sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dan tidak menyalahi nilai-nilai tersebut, kayak gitu ya. Rasulullah belajar organisasi sejak umur 20 tahun, teman-teman juga ya. Tapi organisasi Rasulullah ini organisasi yang sifatnya global, ya. Kaum Quraisy tingkatannya seratanya mungkin seterata pemerintahan, kayak gitu ya, seterata pemerintahan. Sehingga Rasulullah telah terbiasa untuk menyampaikan argumen, menyampaikan pendapat, kayak gitu ya, memberikan masukan, memberikan opsi-opsi terbaik yang bisa menjadi solusi-solusi bagi masyarakat sekitar. Itu umur 20 tahun. Setelah umur 20 tahun Rasulullah itu selama 4 tahun berikutnya 21 sampai 24 Rasulullah itu diajak oleh Abu Thalib itu untuk apa?
berdagang kayak gitu. Tapi berdagangnya skalanya besar. Rasulullah pada saat itu bekerja sebagai karyawannya Khadijah. Khadijah ini seorang wanita bangsawan, dia kaya, saudagar, gitu ya. Dia punya banyak bisnis yang salah satu bisnisnya itu dikelola oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama perjalanan bisnisnya Rasulullah, ternyata Rasulullah itu luar biasa ya, menjalankan bisnisnya secara totalitas, gitu. Sehingga kalau kita bisnis tuh Rasulullah tuh dari Mekah ke Syam, gitu. Selama dari Mekah ke Syam memberikan membawa barang-barang terbaik dari Mekah, gitu ya, dengan harga terbaik. Harga terbaik itu berarti apa? Harganya murah, kayak gitu ya. Dengan harga yang murah, kemudian kualitasnya bagus, kemudian pelayanannya bagus. Rasulullah itu wangi, rapi, kemudian sopan. Kalau misalnya ente dapat sales yang seperti itu, nawarin barang yang kualitasnya bagus, harganya murah, kira-kira mau nggak? Mau. Nah, Rasulullah itu sifatnya seperti itu tuh ketika berdagang. Artinya semua hal-hal yang kebaikan dalam berdagang itu Rasulullah contohkan langsung, gitu ya. Dan itu beliau latih selama 4 tahun. Sebetulnya ada satu periode yang kita sedikit kelewat ya, tapi ini penting, gitu ya. Pada masa ketika membantu Abu Thalib, gitu ya, dalam perekonomian bisnis, beliau itu juga sebagai seorang pengembala, ya. Dan Rasulullah sempat menyampaikan dalam salah satu hadisnya itu bahwa semua Rasul yang diutus di atas muka bumi ini sesungguhnya pernah menjadi seorang penggembala. Ini ada satu poin penting yang perlu kita pelajari dari sesi ini, bahwa Rasulullah SAW itu ketika menjadi penggembala, orang yang jadi penggembala tuh ngembala apa? Hewan kan, hewan ternak. Dimana hewan ternak itu beda sama manusia ya. Hewan ternak tuh nggak punya akal. Sehingga Rasulullah itu ketika menjadi seorang pengembala, ada beberapa aspek yang tertarbiah di dalamnya. Yang pertama, aspek psikologi Rasulullah SAW itu dalam memahami makhluk yang bahkan dia nggak punya akal, kayak gitu. Rasulullah paham dan peka, ya. Kalau embek nih mau makan bunyinya apa? Kambing mau makan bunyinya apa? Be gitu ya. Kambing apa lagi? Mau BAB bunyinya apa? Sama juga kayak gitu kan. Kambing mau ngapain lagi? Kambing mau ngelakuin apapun aktivitasnya bunyinya sama kayak gitu. Tapi dengan kepekaan Rasulullah SAW, gitu ya, selama menjadi pengembala, Rasulullah tahu tuh ketika seperti ini, gelagat seperti ini artinya apa, gelagat seperti ini artinya apa, kayak gitu ya. Pun ketika menjadi seorang pengembala itu tantangannya banyak. Misalnya ketika merumput di satu ladang yang luas, atau kalau pada saat itu di gurun pasir, siapa yang bisa menjamin bahwa di tengah jalan itu nggak ada serigala, nggak ada kemudian hewan buas lainnya yang merekam? Maka keberanian Rasulullah pada saat itu juga ditempa, kayak gitu. Seorang pengembala berani bertanggung jawab atas apa yang dititipkan atasnya, kayak gitu. Itu luar biasa tuh tarbiyah Rasulullah selama beliau menjadi seorang pengembala. Oke, itu salah satu penggalan. Kemudian kita lanjut lagi sampai kepada Rasulullah sebagai pedagang yang besar, sampai orang-orang itu menjuluki beliau sebagai apa? Orang yang Al-Amin. Meskipun Al-Amin ini dijulukinya paling paling famousnya ketika umur Rasulullah itu 35 tahun. Nanti ada ceritanya. Gitu. Sampai 24 tahun kemudian pada satu kisahnya Rasulullah itu sempat menemui satu pendeta, gitu, yang kemudian menunjukkan ciri-ciri bahwa Rasulullah ini sebagai seorang Rasul kayak gitu. Awan selalu melindungi Rasulullah SAW. Segala macam lebih tepatnya mukjizat kali ya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu tampak. Dan Khadijah pada saat itu tertarik juga. Ini dari semua koleganya Khadijah, yang paling banyak mendatangkan manfaat, paling banyak mendapatkan untung itu Rasulullah, gitu. Dan pada saat itu Rasulullah itu umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Khadijah tuh kepingin untuk nikahin Rasulullah SAW gitu. Dan Khadijah pada saat itu bukan orang biasa. Kalau kita lihat Khadijah itu bukan cuma orang yang soleh, kayak gitu, solehah ya. Bukan cuma orang yang solehah, tapi kepribadiannya lengkap, komplit, paket komplit, kayak gitu. Walaupun umur 40 tahun, tapi secara fisik prima, kayak gitu ya. Seperti umur masih sangat muda, 17 tahun mungkin ya, kayak gitu. Secara kekayaan luar biasa, secara kasta sosial beliau itu bangsawan. Sehingga pada saat itu yang mau ngelamar Khadijah itu sangat banyak. Kita lihat seorang wanita dilamar banyak orang, gitu, dan banyak yang ditolak. Tapi kemudian ingin menikahi
Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu ketika menerima Khadijah tuh bukan karena Khadijah itu profilnya sederhana kayak gitu, tapi memang paket komplit. Ibarat seorang Rasulullah SAW, ini kalau kita lihat ya, Rasulullah ketika menikahi Khadijah itu maharnya ada yang tahu berapa? Ada yang, kalau dikalkulasikan sekarang sekitar 1,4 miliar kayak gitu, 1,4 miliar. 1,2 miliaran itu unta, kemudian 200 miliaran itu isinya emas kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat yang namanya mahar itu apa? Biasanya harta secara keseluruhannya dia atau sebagian saja? Biasanya kecil kan? Ya nggak? Mahar itu bagian kecilnya saja. Nggak mungkin orang ngasih mahar gede habis nikah melarat gitu. Enggak kan? Ya. Rasulullah itu harga maharnya itu segitu. Ini udah azan ya. Kita cukupkan sampai Rasulullah diisah dulu ya. Itu maharnya segitu. Bagaimana kekayaannya beliau ketika menikah dengan Khadijah? Jadi luar biasa tuh, enggak cuma pada saat itu Rasulullah bukan dalam kondisi yang melarat, tapi betul-betul dalam puncak kekayaannya dia. Pada penggalan berikutnya dari kisah Rasulullah, kita dengarkan azan dulu ya. Sedikit tak percepat ya. Kondisi Rasulullah pada waktu itu kaya, menikah dengan bangsawan, orang paling diminati pada saat itu, sehingga Rasulullah itu dalam jangka waktu 10 tahun bisa menjadi tokoh masyarakat. Usia 35 tahun itu membuktikan bahwa Rasulullah itu menjadi tokoh masyarakat, ibarat kayak artis lah ya. Orang kaya ketemu sama bangsawan, ketemu sama artis lain, gitu ya, sama-sama kaya, kemudian dia punya usaha bisnis, kemudian punya legitimasi dalam masyarakat sebagai orang yang dipercaya. Nanti ada kisahnya, ya. Bagaimana tidak dia disebut sebagai orang yang diagung-agungkan gitu, tokoh masyarakat pada saat itu. Usia 35 tahun membuktikan bahwa pada saat itu ada perselisihan tentang apa? Jadi Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, kemudian orang-orang tuh suku-suku saling berperang, kemudian disepakati daripada pertumpahan darah itu terjadi pada saat itu, akhirnya mereka menyepakati, yaudah kesepakatannya seperti ini. Orang yang memberikan solusi adalah orang yang pertama kali datang esok hari. Gitu. Ternyata yang pertama kali datang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang pertama kali dan orang-orang melihatnya, orang-orang langsung sepakat bahwa dia adalah seorang al-amin. Kita percaya pada dia. Apapun yang dia katakan kita mau melakukannya. Itu puncak dari bahwa kemudian Rasulullah pada usia 35 tahun itu menjadi tokoh. Jadi puncak reputasi seseorang itu Rasulullah pada saat itu pada usia 35 tahun. Di atas segala-galanya lah. Strata sosial udah di atas banget. Jadi Rasulullah itu bukan dari golongan orang-orang yang rendahan segala macam ya, tapi ternyata Rasulullah itu dibentuk, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung usia 35 tahun pada posisi puncak-puncaknya kejayaannya, puncak produktivitasnya juga. Tapi selama 5 tahun ke depannya ada satu sesi di mana Rasulullah sebagai seorang pemuda kan sampai 40 tahun ya, sebagai seorang pemuda ada keresahan dalam dirinya. Ini salah satu tarbiyah Allah juga ya, bahwa Rasulullah itu Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim piatu, tidak dididik oleh orang tuanya, dan selama perjalanan hidupnya Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan tulis. Sehingga pada kondisi di mana beliau itu melihat realita masyarakat yang ketimpangan, kemudian banyak kemaksiatan, banyak kemudian kemudharatan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada saat itu, ada resah dalam dirinya. Pemuda tuh emang harus resah. Cuma pertanyaannya resahnya karena apa? Rasulullah resah karena umat pada saat itu, masyarakat yang bobrok. Sehingga Rasulullah melakukan uzlah tiap tahun atau berdiam diri di Jawahiro setiap bulan Ramadan, 1 bulan setiap tahunnya. Tapi pada saat itu Rasulullah nggak menemukan solusi, sampai kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril datang kemudian menyampaikan satu surat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan solusinya langsung dengan mengangkat beliau sebagai seorang Rasul. Jadi selama itu Rasulullah resah terkait dengan umat, tapi solusi itu kemudian datang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengangkat beliau sebagai seorang Rasul. Kita masuk ke periode yang kedua. Tapi sebelum masuk ke periode yang kedua, enaknya gimana nih? Pending sholat dulu atau mau kita lanjutkan?
Ini baru sampai kisah nih Rasulullah diutus sebagai seorang rasul. Kenapa? Salat dulu. Oke, kalau salat dulu berarti saya pending dulu ya. Tapi paling enggak dari penggalan Rasulullah dibentuk sampai menjadi seorang rasul, ada beberapa klasifikasi atau spesifikasi yang dimiliki oleh seorang rasul. Pertama, beliau itu dididik sebagai seorang yang secara bahasa, secara sopan santun dan adab segala macamnya itu tertarbiyah dengan baik selama masa kecilnya. Kemudian beliau juga belajar bisnis sejak kecil, gitu ya. Belajar bisnis sejak kecil. Fisik beliau prima, gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim seharusnya memperhatikan aspek fisik kita juga. Selain kuat, mampu bela diri, gitu ya. Mampu untuk menghadapi situasi apapun, itu yang paling penting. Nggak harus kuat seperti Aderai, gede seperti Aderai atau Deddy Corbuzier. Itu bukan panutan kita. Panutan kita itu Rasul. Rasul itu fisiknya prima, bukan keker, sekedar keker ya. Tapi prima. Artinya apa prima? Dalam kondisi apapun itu bisa menghadapi. Gitu. Mau dalam kondisi sesulit apapun itu masih mampu untuk kemudian menghadapi. Diajak perang ya ayo, diajak main futsal ya ayo, diajak olahraga ya ayo kayak gitu ya. Diajak angkat berat ya ayo kayak gitu. Fisiknya prima, kemudian ada kemampuan beliau itu sebagai seorang prajurit dan pemimpin, kayak gitu. Prajurit dalam konteks ini adalah militer, kemampuan militer dia, dan pemimpin dalam hal ini adalah kemampuan organisasi beliau. Itu spesifikasi beberapa yang kita bisa refleksikan seorang Rasul Muhammad SAW memiliki hal tersebut. Dan kita sebagai pemuda, paling enggak kita umurnya kan belum sampai 40 ya. Ada waktu-waktu di mana kita perlu untuk meneladani beliau dalam aspek-aspek tersebut. Dagang, kemudian perang, kemudian beliau sebagai seorang organisatoris, kemudian beliau sebagai akhlaknya yang mulia sehingga dijuluki sebagai Al-Amin, dan beliau membuat reputasi dirinya secara bertahap hingga pada usia 35 tahun mencapai masa puncaknya. Artinya dakwah itu memang ditopang oleh hal-hal tersebut, kayak gitu ya. Posisi, ketokohan, kepakaran seseorang itu juga mendukung dalam proses dakwah Rasulullah SAW ke depannya. Pun kita sebagai aktivis dakwah juga seperti itu. Hal-hal yang seperti itu tuh harus diinternalisasi dalam diri pribadi. Nah ini baru sedikit hikmah terkait dengan fase pertama dari mulai Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun. Ini baru 40 tahun awal. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya kita lanjutkan setelah salat ya. Saya tutup dulu sesi ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Ya, silakan untuk. Bismillah. Nah, kemudian mungkin sesi kedua mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah kita sholat. Ini sampai jam 4 maksimal. Ini gimana? Jawab apa? Di bawah kan ya, ini sana. Insya Allah nanti dasar kita lanjutkan. Itu dari saya untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh izin minum ya. Oh ya. Jeda aja dulu. Jeda lo jangan dipatiin. Ben satu suara, ben satu rekaman wae. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan periodisasi Mekah dan Madinah, saya ingin sedikit kasih prolog dulu bahwa teman-teman kira-kira kalau belajar sirah dari mana aja? Belajar sirah dari mana aja? Ikut kajian? Ada yang pernah ikut kajian sirah? Rutin atau tematik sirah nabawiyah gitu? Tematik biasanya ya, kajian tentang perang Badar biasanya gitu, atau kajian tentang Isra Mi'raj misalnya gitu ya. Bentar lagi kita mau masuki masa-masa Isra Mi'raj. Ini kemudian nanti ada ya, kalau secara tematik biasanya kita sering dapatkan ya. Tapi kalau di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah baca lewat buku sirah belum? Buku sirah. Ada yang pernah baca buku sirah? Buku apa? Judulnya Sirah Nabawiyah. Hah? Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti yang hijau ya? Iya, hijau. Selain Ramadan Al-Buti ada lagi?
Itu memang bedanya. Oke, sudah sampai selesai. Ada yang sudah sampai selesai? Sudah sampai bagian mana? Sudah selesai. Hah? Sudah selesai. Sudah selesai. Oh, maksudnya sudah selesai nih. Yang lain udah sampai bagian mana? Atau di prolog? Urgensi. Urgensi. Ya, bagian awal. Karena gini ya, ini seharusnya tak sampein di awal tapi nggak apa-apa di tengah-tengah sini saja. Karena memang referensi-referensi sirah nabawiyah itu luar biasa banyak. Jadi kalau kita lihat luar biasanya Rasulullah itu dibandingkan dengan seluruh manusia yang lain, Rasulullah itu orang besar, orang hebat ya, ya, tokoh ya, tokoh. Tapi cek seluruh tokoh yang ada di dunia, gitu ya. Tokoh mana yang kemudian punya cerita selengkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Biasanya tokoh-tokoh besar, misalnya Alexander the Great, atau kemudian Napoleon Bonaparte, atau kemudian Soekarno. Kalau kita lihat biografinya, ya, hampir tidak bisa ditemukan satu biografi tokoh tersebut yang secara rinci itu dijelaskan mulai dari lahirnya sampai wafatnya dan seluruh penggalan hidupnya itu punya bukan satu ya punya hikmah, tapi pasti punya hikmah kalau setiap penggalan cerita. Tapi ada ceritanya gitu. Ya, biasanya kita mendengar orang-orang besar itu kisah-kisahnya pada bagian-bagian di mana mereka itu gemilang atau puncak-puncak kegemilangan mereka. Soekarno paling enggak kita bisa dapatkan kisah yang paling kerennya itu selama masa memerdekakan Indonesia, kayak gitu ya. Itu lengkap sekali cerita-ceritanya. Kan ada yang harus sampai Helmut Time. Tapi masa kecilnya biasanya nggak ada. Nah, itu susah nyari referensi Soekarno. Atau tokoh-tokoh yang lain juga seperti itu. Pun Rasulullah itu kehebatannya, memang Rasulullah makhluk paling mulia ya. Rasulullah itu setiap penggalan ceritanya itu tidak ada kecacatan di dalamnya. Orang-orang besar yang lain biasanya ada 1-2 sesi dalam kehidupannya itu yang berbicara terkait dengan keburukannya, gitu ya. Terkait dengan keburukannya, terkait dengan kecacatannya. Bahkan orang-orang hebat sekali para ilmuwan pun biasanya ada sisi-sisi menyimpang di dalamnya. Meskipun kalau ilmuwan Islam agak sedikit berbeda konteksnya, tapi di dalamnya pasti ada kecacatan. Sementara Rasulullah tidak. Tapi dengan hal yang seperti ini, Rasulullah dengan cerita yang luar biasa kompleks dari mulai dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan sekian banyak referensi yang bisa kita ambil, kita perlu sedikit aware, teliti dari mana kita mengambil nilai-nilai sirah tersebut. Kalau teman-teman biasanya ngambilnya dari buku-buku referensi di Mantubah, gitu ya. Paling enggak saya ingin mengingatkan bahwa sebisa mungkin kita mengambil referensi sirah nabawiyah itu dari perspektif umat Islam sendiri yang menulisnya. Karena biasanya ada aspek-aspek yang tidak terdapat pada penulisan sejarah-sejarah oleh orang-orang Barat. Misalnya ketika membahas terkait dengan sirah nabawiyah, para orientalis biasanya meniadakan aspek-aspek yang sifatnya mukjizat. Mereka meniadakan hal tersebut. Meniadakan hal yang sifatnya wahyu. Mereka meniadakan hal tersebut. Mereka menganggap wahyu itu hanya sekedar inspirasi atau bukan insting, sekelebat inspirasi yang dia dapatkan dari proses berpikirnya di situ. Mereka nggak percaya dengan wahyu itu dari Allah, tapi sekedar kayak kecerdasan seorang manusia. Mereka menganggapnya seperti itu. Sementara di kita, di umat Islam, menganggap bahwa wahyu itu ya memang firman yang lafadznya maupun maknanya itu memang dari Allah. Atau kemudian mukjizat-mukjizat yang ada pada perjalanan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya orang-orang orientalis itu meniadakan hal tersebut. Oleh karena itu penulisan sejarah sirah nabawiyah biasanya juga berfokus pada aspek-aspek tertentu. Setiap buku biasanya punya punya ciri khas sendiri. Misalnya bukunya Ramadan Al-Buti sirah nabawiyahnya itu lebih membahas terkait dengan hikmah-hikmah yang bisa diambil dari penggalan kisah-kisah Rasulullah SAW. Pun di dalamnya juga ada bagian-bagian yang mengcounter logika-logika yang biasa disampaikan oleh para orientalis. Ya ada ya di buku Ramadan Al-Buti ya hal yang seperti itu. Orientalis berkata demikian, kita bisa menangkalnya dengan sirah yang demikian, kayak gitu. Atau perjalanan Rasulullah yang tadi tidak menyebabkan Rasulullah itu bisa dituduh sebagai orang yang
mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran lain. Karena Rasulullah nggak belajar filsafat, Rasulullah nggak belajar baca tulis, Rasulullah nggak belajar apa ya, ilmu pengetahuan yang kompleks dari peradaban lain, sehingga tidak bisa dituduh Rasulullah itu sebagai duplikasi ajaran-ajarannya itu duplikasi dari peradaban yang ada sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Seperti itu. Atau kemudian kita bisa melihat salah satu sirah nabawiyah yang keren lagi, ada yang membahas sirah berdasarkan metodologi dakwah. Misalnya buku Manhaj Arafi. Itu dalamnya sirah, tapi klasifikasinya adalah klasifikasi terkait dengan metode dakwahnya Rasulullah. Atau ada juga sirah yang berfokus pada ibrah-ibrah yang bisa diambil, mayoritas seperti itu. Syekh Mubarak Kri ya termasuk di dalamnya. Bahkan pun ada sirah yang fokus terkait dengan bagaimana Rasulullah memerintah dalam konteks pengelolaan negara. Ada sirah yang fokus membahas terkait dengan akhlaknya Rasul. Ada sirah yang membahas khusus terkait dengan perjalanan sosial Rasulullah SAW itu ada juga. Ustaz Deden salah satunya yang menulis tentang revolusi sosial Muhammad SAW. Itu terkait dengan hubungan-hubungan sosialnya masyarakatnya Rasulullah, sejarahnya dibahas terkait dengan hal ini. Oleh karena itu dalam bahas sejarah sebisa mungkin kita beralih ya, dari mempelajari sejarah yang sifatnya hanya sekedar begitu ini ya. Jadi sekedar tahu doang, kronologisnya seperti ini, tahun-tahunnya seperti ini. Biasanya kita belajar sejarah dari SD begitu ya. SD. Tahun proklamasi kapan? Gitu. Isi proklamasi apa? Pencetus BPUPKI isinya siapa aja gitu ya. Hal yang sifatnya hafalan saja. Kita sedikit beralih dari hal tersebut. Itu bagus dan itu memang harus sakofah yang perlu kita penuhi. Tapi selain itu kita harus menyingkap ibrah-ibrah yang ada di dalamnya. Makanya memang kajian-kajian yang sifatnya sirah nabawiyah ini akan selalu relevan dan akan selalu dibutuhkan setiap zamannya. Dan memang kalau bisa sampai kepada pembahasan yang sifatnya spesifik. Misalnya ketika kita membahas terkait dengan bagaimana Rasulullah membangun peradaban dengan Islam. Gitu. Ini kalau dibedah masing-masing penggalan yang akan kita bahas nanti sekelebat saja yang akan saya sampaikan, itu ketika dibahas satu periode atau satu sesinya bisa 2 jam 3 jam gitu. Karena memang kita ingin menggali inspirasi hikmah-hikmah, kemudian kaidah-kaidah peradaban yang ada di dalamnya yang bisa kita implementasikan pada kondisi saat ini. Oke. Subhanallah. Karena perintah dalam Al-Quran kita itu untuk mentadaburi, untuk menelisik, betul-betul meneliti apa yang terjadi di masa lalu untuk bisa kita lakukan di masa sekarang. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi sejarah jangan hanya perbendaharaan di otak kita saja. Ada kisah-kisah seperti ini, tapi mengambil hikmahnya untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam amal-amal dakwah kita. Gitu ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Ani ingin sedikit melanjutkan terkait dengan 2 periode dakwah Rasulullah selama diutus menjadi Rasul. Baik itu yang pertama periode ketika di Mekah, berapa tahun di Mekah? Ada yang hafal? 13 tahun. Rasulullah di Mekah itu berdakwah 13 tahun dengan spesifikasi yang dilakukan berbeda dengan yang dilakukan selama periode Madinah atau selama setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah sampai beliau wafat, jangka waktunya kurun waktunya berapa? Cuma 10 tahun. Ini aneh mau sampaikan sedikit karakteristiknya, perbedaan karakteristiknya. Ketika di Mekah, Rasulullah itu lebih banyak, dan memang ini tarbiyah yang Allah sampaikan melalui Al-Quran juga firman-Nya, bahwa Al-Quran itu ketika turun di Mekah selama periode 13 tahun pertama, hal yang disampaikan di situ adalah hal-hal yang bersifat tauhid, hal yang bersifat keyakinan, memberikan kisah-kisah umat-umat terdahulu sehingga bisa mengambil ibrahnya, sehingga bisa memperkuat mental, memperkuat para sahabat itu secara ruhiyahnya, sehingga ketika menghadapi periodisasi yang kedua di Madinah yang sifatnya jauh lebih kompleks, jauh lebih mudah untuk melewatinya. Dan pada masa Mekah ini banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak penindasannya. Dan memang pada saat itu kita umat Islam tidak diperintahkan untuk berjihad pada saat itu, lebih banyak
perintah untuk bersabar selama 13 tahun. Dan memang kalau kita lihat syariat yang sifatnya ibadah mahdoh selama 13 tahun pertama, ibadah apa yang disyariatkan selama 13 tahun pertama? Tahu nggak? Dari 5 rukun Islam atau ibadah-ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji yang diperintahkan selama di periodisasi Madinah, maka apa? Ada yang tahu? Cuma sholat. Sisanya itu ada di periodisasi Madinah. Pembahasan terkait dengan keimanan itu luar biasa banyak disampaikan selama periode Mekah, tapi di periode Madinah, nah ini baru kemudian. Di periode Madinah ini banyak sekali ayat-ayat yang turun terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan syariat, terkait dengan bagaimana tata kelola alam semesta secara keseluruhan. Islam yang syumul itu disampaikan paling banyak itu ayat-ayatnya pada masa Madinah, gitu ya, pada masa Madinah. Ini salah satu karakteristik yang perlu kita pelajari, bahwa selama 13 tahun itu fokusnya cuma tauhid. Padahal padahal 10 tahun berikutnya di Madinah hal-hal yang dibahas itu luar biasa banyak, ya nggak? Politik, ekonomi, pendidikan, gitu ya, ekspansi, dakwah, kemudian apalagi membangun peradaban, membangun basis pasar, kayak gitu ya. Luar biasa banyak kan yang dibahas di situ. Syariatnya juga, ibadahnya juga banyak kayak gitu. Puasa, zakat, kemudian haji, jadi syariatnya selama masa di Madinah. Kenapa kemudian ini perlu kita pahami? Karena kita perlu lihat kenapa karakteristiknya seperti itu. Karena memang ternyata proses pembentukan pribadi-pribadi yang kokoh dari segi keimanan itulah yang membuat seseorang ke depan bisa berekspansi, bisa kemudian bisa kemudian mengimplementasikan Islam dalam proyek-proyek peradaban yang lebih besar, yang proyek-proyek peradaban yang lebih spesifik. Jadi pondasinya memang keimanan. Pondasinya keimanan para sahabat. Ini kemudian 2 karakteristik yang sedikit banyak mencolok dari periodisasi Mekah dan Madinah. Sekarang kita lebih spesifik membahas periodisasi Mekah. Pada awal pada awal ketika Rasulullah pertama kali diutus, selama 3 tahun pertama Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ada kaidah-kaidah yang Rasulullah lakukan. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah, meskipun kita yakin bahwa seluruh aktivitas kehidupan Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu, ya, artinya diatur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nggak boleh menafikan bahwa Rasulullah juga berpikir bagaimana kemudian berdakwah yang efektif, efisien, dan merencanakan dakwah jangka panjang. Rasulullah tahu nggak besoknya bakal kejadian-kejadian perang Badar, perang bla 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 segala macam mendirikan di Madinah. Tahu nggak sebelumnya? Nggak tahu kan? Sebagaimana kita melihat takdir kita, 10 tahun lagi kita tahu mau menjadi apa? Nggak tahu. Tapi Rasulullah merencanakan itu semua. 3 tahun pertama Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Aspek yang perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah itu membentuk manusia. 4 orang pertama yang direkrut Rasulullah itu siapa? Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian budaknya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. 4 orang ini. Dan 4 orang ini kalau kita lihat spesifikasinya luar biasa semua. Dari 4 orang ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah, tapi dengan kedekatannya itu kemudian Rasulullah bisa intensif mendidik mereka. Tapi secara sepanjang perjalanan Rasulullah tuh membentuk kader-kader inti. 3 tahun pertama tuh Rasulullah tuh kayak sales gitu. Potong-potong satu rumah ya. Enggak secara terbuka. Satu rumah diajak kepada Islam, ada yang menolak, ada yang kemudian menerima, gitu ya. Tapi selama 3 tahun pertama itu Rasulullah itu menanam menciptakan bibit-bibit unggulan. Sabiqun al-awwalun itu secara kualitas keimanan luar biasa ya. Tapi kita lihat jangan cuma kualitas keimanannya doang. Dari kualitas strata sosialnya, kemudian dari kualitas bagaimana Rasulullah memilih orang-orang yang ingin dijadikan kader-kader inti dalam dakwah, itu juga luar biasa. Nggak bisa kita temui bahwa dalam sejarah kita temukan bahwa Sabiqun al-awwalun tidak ada yang membelot menjadi kafir. Nggak ada. Sabiqun al-awwalun mayoritas orang-orang keren kayak gitu ya. Bahkan amalan-amalannya di luar dari jauh lebih banyak dibandingkan dengan amalan-amalan generasi setelahnya yang masuk Islam setelahnya. Karena memang itu betul-betul dididik oleh Rasul sebagai kader inti. Pun dalam berdakwah seperti itu juga.
cari kader intinya yang betul-betul bisa bergerak dalam konteks dakwah. Dan memang ini kaidah ketika kita pertama kali bikin ladang dakwah baru. Cari kader intinya dulu, jangan fokus sama proker. Konteksnya kayak gitu. Nggak ada tugas Rasulullah yang lain selain mendidik. Yang pada saat itu di rumah Arqam bin Abi Arqam kayak gitu. Intinya fokus kecil di mana beliau mendidik secara intens para sahabatnya. Itu yang paling kita garis bawahi selama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kayak gitu. Kemudian pada periodisasi berikutnya, tahun ketiga sampai tahun ke-6 Bi'sah. Bi'sah itu artinya apa? Setelah Rasulullah diutus ya. Tahun ketiga sampai ke-6 Bi'sah, Rasulullah itu diperintahkan untuk apa? Ayat Al-Quran yang turun apa ya? Saya lupa. Saya lupa. Intinya ingatkanlah orang-orang terdekat dari ini ya. Orang-orang terdekat. Artinya dakwah secara terbuka, tapi terbukanya masih semi terbuka. Kenapa? Itu pertama kali ada turun ayat Al-Quran untuk Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Tapi pada saat itu source kita masih terbatas juga pada saat itu. Sehingga Rasulullah itu dengan gelar Al-Aminnya mengumpulkan orang-orang Quraisy di sebuah bukit ya. Kemudian menyampaikan risalah pertamanya. Di situ Rasulullah memanfaatkan ketokohan beliau, kepercayaan masyarakat terhadap beliau, dan kemudian menyampaikan inti-inti dari ajaran Islam. Dan pada saat itu kemudian mulai banyak orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah secara terbuka pula. Dan pada saat ini kemudian mulai banyak penindasan terhadap terutama orang-orang yang masuk Islam tapi strata sosialnya rendah. Budak-budak, kemudian orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kecil lah, remeh-remeh di masyarakat itu ditindas. Supaya apa? Supaya kembali kepada ajaran kaum Quraisy kayak gitu ya. Dan pada saat ini memang salah satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah kesabaran itu penting. Dan cobaan itu adalah tabiat dari dakwah. Cobaan itu adalah tabiat dari dakwah. Dan banyak mujahid-mujahid awal itu yang meninggal wafat sejak awal penindasan ini. Salah satunya yang paling fenomenal itu siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Yasir bapaknya dan istrinya Sumayyah itu yang mujahidah pertama, syahidah pertama ya dalam Islam yang meninggal pertama kali ditindas. Pun juga muncul orang-orang keren gitu ya, dari para budak yang kemudian tahan dengan siksaan itu pada periode 3 tahun kedua setelah kenabian Rasulullah SAW, 3 sampai 6 tahun. Oke, kita skip pada tahun ke-5 sampai 6 Bi'sah. Gitu ya. Terdapat satu momentum di mana dakwah itu mulai terbuka secara terang-terangan. Artinya apa? Di situ ada satu fenomena atau ada satu kisah di mana Rasulullah SAW itu meminta apa? Salah satu di antara dua umat, artinya tokoh yang keren, tokoh yang punya pengaruh besar, tokoh militer konteksnya kayak gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tokoh-tokoh pintar banyak nggak? Tokoh pintar banyak tuh yang udah masuk Islam. Tokoh-tokoh apa lagi? Tokoh-tokoh yang kemudian kaya banyak nggak? Banyak, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq kayak gitu ya. Itu tokoh-tokoh yang punya kekuatan militer. Secara terang sosial banyak juga. Tapi belum ada yang sifatnya unggul secara kemiliteran atau kemudian disegani secara kekuatan fisik. Dan pada masa tahun ke-6 sampai tahun ke-8 hal itu terjadi. Yang pertama masuk Islamnya Umar bin Khattab, yang kedua masuk Islamnya Hamzah. Hamzah. Kalau ceritanya nggak perlu diceritain di sini ya, teman-teman sudah pada tahu. Walaupun nggak tahu cari aja. Tapi konteksnya ini adalah deklarasi pertama dakwah tauhid secara terang-terangan yang pada saat itu kalau kita sebut para tauhid yang pertama keluar dari rumah Arqam bin Abi Arqam dipimpin oleh dua orang yang paling depan itu Hamzah dan Umar bin Khattab, kemudian menyatakan bahwa saya sudah masuk Islam dan ketika memerangi Islam maka memerangi saya. Orang-orang sudah mulai gentar pada saat itu. Orang-orang sudah mulai gentar pada saat itu. Dan inilah periodisasi pertama dakwah secara terbuka. Pada saat itu juga, Rasulullah SAW itu juga menghadapi satu kisah di mana Rasulullah harus mengikuti satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahu ya? Hudaybiyah isinya apa? Ada yang ingat? Perjanjian Hudaybiyah? Gimana?
Ada yang ingat perjanjian Hudaybiyah isinya apa? Di bulan yang haram itu ya, termasuk di dalamnya hal-hal tersebut. Dan Rasulullah ikut andil dalam pembentukan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tapi kita ingin fokus pada satu periodisasi berikutnya, yaitu ketika dakwah telah ditopang oleh orang-orang yang kuat, kemudian masih ada Abu Thalib di situ, di mana Abu Thalib pada saat itu terpandang juga orang-orang Quraisy ketika ingin memusuhi Rasulullah, gitu ya, nggak bisa karena masih dilindungi oleh orang-orang keren, kayak gitu. Sehingga ada perjanjian-perjanjian di mana pada saat itu ingin memusuhi atau ingin mengembargo secara total, gitu ya, keluarga Bani Hashim. Ingat ya, 3 tahun berturut-turut, mulai dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Hijrah, itu Bani Hashim itu diembargo atau kemudian isolasi secara total. Orang-orang nggak boleh menikah dengan Bani Hashim, orang-orang nggak boleh tegur sapa dengan Bani Hashim, orang-orang nggak boleh berjualan dengan Bani Hashim, orang-orang nggak boleh melakukan bahkan aktivitas yang secara fisik maupun sekedar perkataan dengan Bani Hashim, sehingga betul-betul diembargo secara total dan mereka diungsikan dalam satu wilayah tertentu yang itu sangat gersang dan tidak ada pasokan makanan sama sekali dari luar kecuali dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat lain yang nggak masuk dalam Bani Hashim, kayak gitu. Abu Bakar kan bukan ya, Umar juga termasuk juga. Tapi pada saat itu Rasulullah betul-betul dicari, ingin dibunuh. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memindahkan kasur Rasulullah itu setiap hari ke rumah-rumah yang berbeda. Dan itu cuma Abu Bakar yang tahu, gitu, memindahkan Rasulullah pada saat itu. Walaupun Bani Hashim yang diembargo, gitu, tapi para sahabat yang lain juga membantu. Terutama pada saat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kondisinya pada saat itu luar biasa mengenaskan. Mereka makan daun-daun kering, nggak ada daging, nggak ada roti, tapi daun-daun kering sampai kemudian mengenaskan. Itu selama 3 tahun. Bayangin keluarga, karena memang di Arab itu biasanya asobiah ya, suku tuh membela sukunya, sehingga mereka betul-betul solid dalam membela Nabi Muhammad SAW karena mereka bagian dari keluarga mereka. Tapi 3 tahun sampai kemudian di satu titik di mana perjanjian Hudaybiyah ternyata dimakan oleh rayap, gitu ya. Ternyata dimakan oleh rayap sehingga secara nggak langsung embargo itu sudah terhapuskan, gitu ya. Embargo itu sudah terhapuskan pada tahun ke-10. Hilanglah penderitaan Rasulullah. Tapi kemudian pada masa itu Rasulullah sudah mulai memikirkan bahwa dakwah ini tidak bisa berkembang secara pesat dalam kondisi-kondisi ketertindasan di atas kezaliman segala macamnya. Sehingga pada masa tersebut juga Rasulullah sering mengirim para sahabat untuk hijrah, cari ke Taif. Kalau Taif nanti periodisasinya berikutnya kayak gitu. Cari ke Habasyah, lebih tepatnya kayak Habasyah. Dan kalau kita lihat dalam bagaimana Rasulullah menentukan Habasyah itu nggak sekedar udah hijrah aja ke sana gitu, nggak. Tapi Rasulullah betul-betul tahu kondisi sosialnya seperti apa, kondisi pemerintahan seperti apa, kemungkinan dakwah itu tumbuh di situ seperti apa, sehingga kalau kita melihat bahwa hijrahnya orang-orang ke Habasyah itu untuk menghindari siksaan, ini justru ketika kita melihat faktanya itu berkebalikan atau kemudian nggak masuk logika. Kenapa? Yang dikirim ke Habasyah itu bukan orang-orang yang tertindas. Cek, bahkan yang dikirim ke sana adalah orang-orang yang punya posisi. Ja'far bin Abdul Thalib, bangsawan juga. Kemudian ada anaknya Walid bin Mughirah, itu gembongnya musuh Rasulullah kayak gitu ya. Anaknya loh, gitu. Sehingga itu salah satu strategi ternyata Rasulullah untuk menggentarkan musuh-musuh Allah kayak gitu. Ngapain kamu merangin Rasulullah, anakmu aja masuk Islam, loh gimana gitu? Dikandani sama temennya kayak gitu. Kamu sok-sokan mau musuhin Rasulullah, tuh anakmu urus kayak gitu. Udah masuk Islam, hijrah ke Habasyah. Gitu. Nah, bahwa kemudian proses hijrah itu bukan proses hanya menghindari dari siksaan saja, tapi memang proses ekspansi. Dan Rasulullah sejak awal paham bahwa Islam ini diciptakan bukan untuk orang Arab,
tapi untuk rahmatan lil alamin, ke seluruh alam. Sehingga ketika ekspansi hijrah, gitu ya, beliau mengirim orang-orang terbaiknya. Amr bin As juga dikirim ke sana, diplomat terbaik kayak gitu ya. Diplomat terbaik dikirim ke sana semua. Nah, itu pada masa-masa pacekliknya beliau semasa 3 tahun embargo. Setelah masa itu kemudian Rasulullah bebas dari siksaan seperti itu. Rasulullah juga sudah mulai kemudian melakukan ekspansi-ekspansi yang lainnya, misi ke Taif. Kemudian sebelum itu Rasulullah itu ditinggal oleh Abu Thalib dan Khadijah, orang yang paling mensupport beliau kayak gitu dalam masa sulit maupun masa senang kayak gitu ya, dengan seluruh harta, tenaga, jiwa, raga gitu. Itu meninggal Amul Huzn pada tahun ke 10 kayak gitu. Dan pada saat itu ini ada salah satu kisah, ini berurutan ya kisahnya. Yang pertama Amul Huzn, meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Yang kedua peristiwa Rasulullah itu ke Taif. Tahu kisah ke Taif kayak gimana? Rasulullah berdakwah 10 hari isinya dilemparin semua. Dilemparin batu, dilemparin apapun itu, nggak cuma sama penguasa, nggak cuma sama warga, bahkan anak-anak kecil itu ngelemparin. Rasulullah berserta Zaid bin Harithah cuma berdua pada waktu itu. Itu luar biasa sedihnya. Dan ini salah satu kaidah juga yang bisa kita ambil dari ini. Ini berurutan, ketika tadi Amul Huzn, kemudian ada dakwah ke Taif, setelahnya ada apa? Isra Mi'raj. Ini ada satu kaidah di mana bahwa Allah itu akan memberikan dalam periodisasi kehidupan siapapun ada yang disebut dengan mihnah atau penghinaan. Tapi setelah itu Allah akan mengirimkan yang namanya takrim atau pemuliaan. Dan ketika Rasulullah ditanya kondisi paling sulit, ditanya sama Aisyah, kondisi paling sulit engkau itu ketika apa? Ketika saya berdakwah di Taif. Rasulullah menyebutkan seperti itu, sampai malaikat datang menawarkan yang menggiurkan, tapi Rasulullah ganti dengan kelembutannya beliau. Gitu ya. Rasulullah itu pada masa penghinaan paling luar biasa itu ketika di Taif, ditinggal oleh 2 orang terbaiknya, kemudian hijrah ke Taif, dilempari batu oleh masyarakatnya. Itu penghinaan yang luar biasa bagi Rasulullah. Tapi setelah itu Rasulullah itu diberikan pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala justru pada saat-saat di mana masa-masa terburuknya. Ini juga kaidah juga dalam kehidupan kita. Kaidahnya seperti ini. Malam semakin pekat, ya enggak? Itu menandakan bahwa fajar itu akan menyingsing. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika dakwah pada kondisi ditekan, kemudian pada kondisi terpuruknya, terbawahnya, yakinlah bahwa yang namanya kemenangan, yang namanya pertolongan Allah itu akan semakin dekat kayak gitu. Nah, kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj di mana ini salah satu yang paling kita note adalah sholat. Perintah sholat ini perintah yang paling mulia, dan itu satu-satunya amalan yang dihisab pertama kali, yang jika amalan tersebut tidak selesai atau tidak diterima, maka amalan-amalan ini tidak akan diterima kayak gitu. Banyak sih hikmahnya dari Isra Mi'raj, tapi nggak akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Kemudian selanjutnya pada tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah itu mulai ekspansi dakwah. Ekspansi dakwahnya dengan apa? Ke orang-orang yang pergi haji, didakwahi. Artinya dari mana? Dari orang-orang luar. Orang-orang luar Mekah ketika pergi berhaji didakwahi oleh Rasulullah SAW. Sampai ada 6 orang perwakilan dari Madinah, dari Yastrib, yang datang dari suku Aus dan Khazraj, yang kemudian sadar bahwa ciri-cirinya ini adalah ciri-ciri kenabian yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka perang terus sama Yahudi. Gitu. Akhirnya mereka menyepakati untuk membawa kabilah di haji berikutnya. Tahun ke-12 Hijrah itu mulai kemudian Baiat Aqabah yang pertama. Isi Baiat Aqabahnya juga panjang, nggak usah kita sebutkan. Tapi pada saat itu mulai mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kelompok masyarakat yang lain. Ibarat kalau ada satu umat, kayak gitu ya, ada baiat di dalamnya. Ibarat kalau ada satu pasukan dakwah, ada satu organisasi dakwah, ada satu jamaah, kayak gitu ya. Yang namanya baiat itu penting. Karena apa? Untuk meneguhkan dan untuk meneguhkan orang-orang yang di dalamnya, dan untuk menyatakan janji setia, kayak gitu. Untuk sama-sama berdakwah di jalan yang sama, kayak gitu. Ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari Baiat Aqabah. Baiat Aqabah pertama sekitar 12 orang, kemudian Baiat Aqabah yang kedua 1 tahun kemudian setelah dikirimnya Mus'ab bin Umair. Ini ada
ada hal lain yang kemudian bisa kita pelajari secara spesifik dari pengiriman Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Di sini kita bisa belajar mengirim diplomat itu spesifikasinya apa saja. Banyak banget spesifikasinya, tapi kurang lebih yang menonjol itu orangnya kaya, terbiasa dengan apa ya? Terbiasa dengan tampilan-tampilan yang menawan, kayak gitu ya, ganteng, fasih dalam berbicara, kayak gitu ya, to the point, dan memang menyentuh, kayak gitu. Sehingga dimanapun dia ditempatkan, ketika Mus'ab bin Umair ditempatkan di Madinah, pekan pertama, kayak gitu ya, pimpinan Aus dan Khazraj itu beriman. Kemudian sepekan berikutnya seluruh rumah yang ada di sana itu sudah terpenuhi dengan orang-orang mukmin, paling tidak 1 atau 2 di dalamnya. Luar biasa ya, cepat berarti dakwahnya Mus'ab bin Umair. Karena by planning, bukan asal nyuruh orang kayak gitu ya. Bukan asal nyuruh orang. Tapi oke lah, itu bayat Aqobah sampai kemudian Rasulullah itu masuk pada periode hijrah ya. Hijrah. Ketika yakin bahwa Yathrib itu sudah terkondisikan dengan baik, Rasulullah itu hijrah. Pun dalam konteks hijrah, kita banyak belajar bahwa hijrah itu betul-betul direncanakan. Mekah itu ada di Madinah itu ada di utara, Mekah itu ada di selatannya. Rasulullah itu nggak lewat langsung ke utara, tapi Rasulullah muter lewat selatan dulu, kayak gitu. Tapi perjalanan kisah hijrahnya banyak kita bisa lihat dalam buku-buku syarah atau kemudian kajian-kajian ya. Tapi intinya proses hijrah pun itu adalah proses-proses di mana kita betul-betul mempersiapkan tempat terbaik, tempat yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, kayak gitu ya. Kemungkinan dakwah untuk bertumbuh lebih baik, kayak gitu. Itu perlu untuk kita persiapkan. Proses dari hijrah itu kan dari kondisi A, kondisi B, kondisi yang buruk, kondisi yang lebih baik, kayak gitu ya. Selalu seperti itu kaidahnya. Kemudian kita masuk ke periodisasi Madinah, kayak gitu ya. Periodisasi yang ada di Madinah. Ketika pertama kali Rasulullah tahun pertama Rasulullah datang ke Madinah, apa yang Rasulullah pastikan di dalamnya? Apa ya? Yang pertama kali Rasulullah bikin itu ada apa aja? Ada 4 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat peradaban. Yang kedua, membangun pasar sebagai pusat ekonomi. Yang ketiga, apa? Mentaatikan atau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Artinya membentuk satu komunitas di mana persaudaraan itu, kecintaan, kasih sayang itu tumbuh di dalamnya, itu bagian dari hal terpenting. Kemudian yang keempat apa? Membentuk konstitusi, yaitu apa? Piagam Madinah. Luar biasa tuh. Rasulullah pada saat itu piagam pertama tuh. Konstitusi pertama di dunia tuh. Membentuk suatu aturan yang secara langsung bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan itu ditaati. 5 poin. Piagam Madinah, luar biasa tuh. Jadi 4 hal itu yang kemudian Rasulullah canangkan ketika pertama kali datang di Madinah. Pada 1 tahun pertama Rasulullah itu membentuk negara, beliau sebagai kepala negara dan membentuk satu kabinet kerjanya dengan fokus pada bidang-bidang strategisnya. Gitu ya. Itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua, tahun kedua ini mulai kemudian kita lihat ada perang Badar di dalamnya. Ya, perang Badar itu kan tahun kedua. Waktu itu ingin merampas harta yang sebetulnya hak mereka yang ditinggalkan di Mekah, gitu ya. Tapi ternyata sampai kepada proses perang. Di situ banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ketika percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berperang, kayak gitu ya. Ada musyawarah di dalamnya. Kaidah musyawarah, kayak gitu ya, bahwa ada hal-hal yang sifatnya syariat, wahyu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun juga Rasulullah juga ada hal-hal yang sifatnya ra'yu atau pendapat Rasulullah atau pendapat strategis menurut Rasulullah, kayak gitu. Ketika wahyu nggak boleh dibantah, tapi ketika ra'yu ada kemungkinan untuk memberikan opsi-opsi terbaik dalam bermusyawarah. Dan Rasulullah selalu mengedepankan hasil musyawarah. Ini terbukti ketika Rasulullah kemudian di tahun berikutnya Uhud, kayak gitu ya. Uhud itu Rasulullah pinginnya berperang di dalam Madinah, tapi orang-orang yang nggak ikut di Badar, kayak gitu ya. Ya Allah, ya Rasul, saya nggak ikut di Badar nih, nggak dapat kemuliaan. Masa ini mau ada perang lagi, kita mau bertahan aja di dalam. Yuk kita keluar sekalian, kayak gitu. Akhirnya karena banyak yang berpendapat seperti itu, akhirnya mereka keluar. Kayak gitu. Akhirnya mereka keluar. Kayak gitu. Dan kita lihat banyak pelajaran yang diambil dari Uhud, kayak gitu ya. Bahwa kemudian instruksi
jangan sampai kemudian menyalahi hasil instruksi segala macam sehingga kocar kacir. Bagaimana kemudian ketika terlena dengan duniawi, tidak fokus terhadap tujuan utamanya, kayak gitu ya. Itu akan menimbulkan kekalahan di depan mata seperti itu. Pada itu tahun ketiga itu Uhud. Itu mengajarkan kita terkait dengan bagaimana umat Islam itu mulai bisa mengevaluasi, ya kan? Ada hal-hal ternyata selama ini yang perlu dievaluasi dari umat-umat muslim, kayak gitu ya. Salah satunya apa? Yang tadi pelajaran-pelajaran yang diambil, kayak gitu. Mengajarkan filosofi untuk berevaluasi. Kemudian 1 tahun berikutnya, tahun keempat, tahun kelima itu banyak diisi oleh peperangan-peperangan. Di mana peperangan-peperangan itu tujuan utamanya sebetulnya adalah ada beberapa hal. Yang pertama ekspansi dakwah, kayak gitu. Karena dakwah ini memang tidak untuk Jazirah Arab saja. Yang kedua, untuk memerangi orang-orang yang menyalahi kesepakatan-kesepakatan. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang kepada Bani Nadir, kemudian apa lagi? Perang apa lagi ya? Perang Koinuko, kayak gitu ya. Yang dimana Yahudi itu menyalahi kesepakatan-kesepakatan, itu menunjukkan bahwa Islam itu punya izah, kayak gitu ya. Punya izah. Dan ketika di dalam negara Islam itu superpower, kayak gitu ya. Tidak boleh kemudian ketika ada hal-hal yang seperti itu dibiarkan, gitu. Terutama hal-hal yang kemudian menyalahi atau kemudian melecehkan agama, gitu. Kalau pribadi no problem, tapi ketika yang melecehkan agama, kita siap perang, gitu. Pada saat Koinuko misalnya, ketika seorang wanita dilecehkan hijabnya, kayak gitu, itu kan syariat Islam. Kemudian satu orang yang dilecehkan, satu pasukan Rasulullah kirimkan ke Bani tersebut, kayak gitu ya. Dikepung selama sebulan. Setelah itu mereka diusir dari tempatnya, kayak gitu ya. Kemudian di tahun kelima ini ada perang yang keren juga nih, yaitu perang apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab. Cek perang Ahzab itu kerennya apa? Ada yang tahu nggak spesifiknya di situ? Ahzab itu apa? Ada yang ingat? Perang Ahzab itu perang parit. Di mana pada saat itu pertama kalinya Rasulullah itu dan umat Muslim pada saat itu mengadopsi, kayak gitu ya. Mengadopsi sistem-sistemnya dari luar Islam, kayak gitu ya. Dapatnya dari siapa? Salman Al-Farisi. Dari bukan Paris ya, dari mana? Persia, kayak gitu. Itu apa? Kaidah perang. Tapi kita perlu pelajari juga. Ini ada ketakjuban aneh juga terhadap perang Ahzab. Bahwa perang Ahzab itu luar biasa. Mereka bikin parit, nggak sekedar parit, dibikinnya dalam waktu yang sempit, dalam kondisi yang apa? Paceklik, nggak punya makanan pada saat itu, makanan sangat sedikit. Dan kalau kita lihat paritnya itu bentuknya kayak gimana? Dalamnya 5 meter, lebarnya sekitar 5 sampai 12 tergantung konturnya. Dan jaraknya ada yang tahu berapa? 8 kilo. 12 kilo. Bayangin 5 meter kali 12 kali 5 lah. 5 kali 5 12 kilometer. Sebesar itu cuma dilakukan oleh 3.000 orang. Oke. Ini Ahzab nih. Ahzab tuh 3.000 lawan 10.000. Ingat ya, 3.000 lawan 10.000. Nah, pada saat ini kemudian kita dapati ayat kam min fi'atin qalilatin wa la fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak Allah kemudian bisa memenangkan kelompok yang kecil di atas kelompok yang besar. Bahwa nilai itu bukan satu-satunya parameter kemenangan. Gitu ya. Dan memang terkadang hal-hal yang kecil, orang-orang yang kecil, kelompok yang kecil itu dimenangkan atas kelompok yang besar, gitu ya. Ada semangat-semangat keinginan dalamnya. Dan dalam perang Ahzab itu juga dalam kondisi paceklik, Rasulullah itu justru memberikan bisyarah terkait dengan penaklukan Romawi, Syam, Konstantinopel. Luar biasa ya. Kayak ente nih lagi dalam kondisi duit bokeh gitu ya. Terus akhir bulan gitu ya, nggak punya duit, tiba-tiba dapat SMS gitu, Anda mendapatkan 100 juta, gimana? Foto ini lagi bokeh dapat SMS kayak gini, penipuan kayak gitu ya. Mungkin kalau ente pas lagi mukul batu tiba-tiba dapat bisyarah seperti itu, apa sih kayak gitu ya. Ini aja kita dalam kondisi miskin, nggak menang perang aja belum tentu kayak gitu, udah dikasih keyakinan bahwa kita bakal menaklukkan Romawi yang pada saat itu negara superpower kayak gitu ya. Tapi enggak, untungnya Rasulullah itu menyampaikan itu kepada para sahabat. Imannya beda ya.
Sehingga berbeda juga hasilnya kepada para sahabat itu. Oke, itu di tahun ke-5 Hijriah kayak gitu ya. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah itu ada salah satu fenomena di mana Rasulullah itu membuat satu perjanjian dengan kaum Mekah. Namanya apa? Perjanjian kok sebentar, saya klarifikasi dulu. Oh, ini baru Hudaybiyah, sorry. Sorry, tadi salah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian ketika Rasulullah terhadap orang-orang Quraisy. Nah, pada tahun ke-6 ini ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di mana tadi yang benar disampaikan tentang kesepakatan negara Madinah dengan kaum Mekah kayak gitu ya. Ketika ada kaum Quraisy yang ada di Mekah, ada di Madinah boleh dipulangkan, tapi kalau ada orang Muslim yang ada di Mekah nggak boleh dipulangkan. Kalau secara hitungan matematis sebetulnya hal-hal yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin kayak gitu ya, merugikan kaum muslimin. Tapi ternyata ada banyak hikmah di dalamnya. Merugikannya ternyata apa aja sih? Misalnya kata Bismillah itu nggak boleh. Mereka nggak mau kalau dalam surat tersebut, perjanjian tersebut ada kata Bismillahnya. Mereka nggak yakin terhadap hal tersebut, dihapuskan. Kemudian ada perkataan Muhammadur Rasulullah itu nggak boleh. Sehingga kemudian Rasulullah sendiri yang menghapuskan tersebut. Para sahabat geram, kenapa? Karena seperti ini ya, melecehkan ya enggak? Melecehkan. Tapi Rasulullah paham bahwa di balik itu ada hikmah, kayak gitu ya. Sehingga walaupun dihapus kata Rasulullah nggak masalah. Pada perjanjian tersebut banyak yang secara kasat mata hitungan matematis itu merugikan umat muslim. Tapi ternyata ini ada satu kaidah di dalamnya yang perlu kita pahami. Perjanjian Hudaybiyah ini sekitar 1-2 tahun. 2 tahun ya. Berlakunya sekitar 2 tahun. Tahun ke-6 sampai tahun ke-8 ketika hilangnya perjanjian tersebut. Tapi ternyata ketika perjanjian Hudaybiyah tersebut, umat Islam ini dalam kondisi di mana apa? Lagi bicara. Bukan, tenang. Tidak ada perang. Artinya perang-perang itu bukan perang diperangi lagi. Pada saat perang Ahzab itu udah kalah tuh mereka. 10.000 kalah kok sama 3.000 kayak gitu kan. Ini pada masa-masa damai. Tapi kalau kita lihat selama 19 tahun Rasulullah dari pertama kali diturunkan sebagai Rasul sampai pada perjanjian Hudaybiyah tersebut, jumlah umat muslim pada saat itu berapa? 3.000 doang. Tapi selama 2 tahun, selama masa perjanjian Hudaybiyah tersebut, pertumbuhan masyarakat muslim pada saat itu menjadi 10.000. Bayangin 19 tahun 3.000, 2 tahun naik 7.000. Kayak gitu. Ini artinya apa? Sesungguhnya Islam itu berkembang pesat pada masa-masa damai. Islam kaidahnya memang untuk kedamaian kayak gitu. Dan Islam akan tumbuh pada masa-masa damai, bukan pada masa-masa sulit, tertindas, bukan kayak gitu ya. Dan pada masa berikutnya kemudian ada tahun ke-8 Hijriah ada Fathul Makkah ya. Fathul Makkah di mana Rasulullah itu mengirimkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah kayak gitu ya. Kemudian ada perang Hunain di dalamnya. Kemudian tahun ke-9 setelah Rasulullah ada di Mekah kayak gitu ya, Rasulullah melakukan perang Tabuk namanya. Tabuk itu apa? Perang melawan Romawi, di mana kita tahu ya kisah sejarahnya, berapa ribu lawan berapa ribu? Hah? Berapa? Kayak 10 kali lipat loh. 10 kali lipat. 200.000 lawan 30.000 seingat saya. 30.000 lawan 120.000. Luar biasa banyak kayak gitu ya perbandingannya. Jauh sekali. Apa 3.000 ya? 3.000 apa 30.000? Hah? 30.000 kalau salah deh. Saya lupa. Tapi itu luar biasa juga dalam sejarah umat Islam. Sampai kemudian pada tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW melakukan haji wada dan perpisahan dan wafat kayak gitu ya. Dalam penggalan-penggalan sejarah Rasulullah SAW sebetulnya sangat banyak yang bisa kita ambil. Ada aspek akhlak, ada aspek tadi akhlak ya, nggak cuma hal-hal yang sifatnya kebaikan moral saja, tapi hal yang sifatnya amal banyak yang kita ambil dalam perjalanan kita Sirah Nabawiyah. Tapi sebetulnya sebelum saya mengakhiri sesi penyampaian materi tentang Sirah Nabawiyah ini, saya ingin sedikit menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita sebagai umat Islam, kita paham bahwa
perjalanan yang terbaik, bahkan kemudian kelompok yang terbaik atau kaum terbaik adalah kaum-kaum ketika Rasulullah itu masih hidup, atau kaum para sahabat kayak gitu ya, generasi para sahabat kayak gitu. Khairul quruni qarni kayak gitu ya. Generasi terbaik adalah generasiku, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya dan kemudian generasi setelahnya. Maka umat Islam ini tidak akan mungkin bisa bangkit dari keterpurukan kecuali dengan metode-metode, kecuali dengan cara-cara yang pernah dicontohkan oleh masa-masa terbaik ketika umat ini berkembang tumbuh pesat peradabannya, yaitu pada saat Rasulullah masih hidup. Sehingga kita sebagai aktivis dakwah hendaknya mencari referensi utama itu dari kisah sirah nabawiyah. Dan memang saya pribadi sebisa mungkin ketika membaca sirah mendalami kisahnya, gitu. Sebisa mungkin menjiwai penggalan-penggalan kisahnya, karena memang terkadang ada hal-hal yang bisa disingkap, hikmah-hikmah yang terkadang secara tekstual tidak bisa kita ambil, tapi ketika kita mendalami secara emosional, secara kita memvisualisasikan ketika perang Ahzab misalnya tadi kayak gitu ya, luar biasa banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan banyak kaidah-kaidah yang bisa kita implementasikan pada masa-masa sekarang kayak gitu ya. Dan kita sebisa mungkin ini adalah bagian dari kita mengamalkan ini ya, dua pedoman utama kita untuk kehidupan. Dan dalam sirah nabawiyah ini adalah bagian dari sunnah kayak gitu, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuh ya yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa sedikit banyak menginspirasi teman-teman untuk ya, sirah nabawiyah itu adalah satu buku yang sebisa mungkin seumur hidup kita minimal sekali itu tamat. Minimal sekali itu tamat. Bahkan banyak yang sudah menamatkan berbuku-buku tentang sirah nabawiyah belum puas juga. Saya juga udah namatin berapa buku sirah nabawiyah belum puas juga. Gitu. Bahkan kalau setiap mendengar mendengar satu kajian tentang sirah nabawiyah, terkadang ada lagi hikmah-hikmah baru yang bisa kita singkap dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang itu pedoman sepanjang hayat, gitu ya. Yang semakin kita tingkatan ilmu kita, semakin ada hikmah-hikmah yang bisa diungkap di dalamnya. Dulu SD kita belajar cuma menghafalnya saja, semakin kesini kita belajar tentang hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari dalamnya, kayak gitu ya. Semoga bisa sedikit banyak menginspirasi teman-teman. Hadanullah ikum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kemudian luar biasa sekali materi pada sesi kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau yang akan disebutkan dari teman-teman. Ditunggu nih.